hukumnya wajib. Adapun kita itu disunnahkan. Sehingga janganlah kita sampai meninggalkannya satu malam pun, walaupun misalnya kita tertinggal bisa kita qadha. Ya, jadi diusahakan untuk kita jadikan amalan setiap malamnya. Jadi setiap muslim itu dianggap ahli Quran karena kita wajib beriman kepada Al-Quran. Dan dituntut untuk mematuhi perintah-perintah yang terkandung di dalamnya. Di antaranya kita wajib mengikuti Nabi kita SAW. Nabi mengamalkan sholat witir, maka kita diperintahkan untuk mengikuti jejak beliau. Di antaranya beliau tidak meninggalkan sholat witir, maka kita usahakan juga untuk senantiasa melaksanakan sholat witir. Rasulullah SAW bersabda lagi, al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minna. Witir atau sholat witir itu adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Maka barang siapa yang tidak melaksanakan sholat witir, maka bukanlah ia dari golongan kami. Adapun tafsir daripada hadis di sini berbeda pendapat di antara ulama fikih. Adapun daripada Imam Syafi'i, beliau memaknakan al-witru haqqun di sini, al-witru kahaqqin wajibin. Jadi seperti hukum wajib. Seperti hukum wajib. Artinya sunnah yang sangat diperkuat. Adapun Imam Abu Hanifah, beliau al-witru haqqun ay wajibun. Jadi adapun Imam Abu Hanifah, beliau memaknakan wajib. Sehingga di dalam mazhab Abu Hanifah, jadi kita dalam sehari semalam 24 jam itu selain dipardukan melaksanakan sholat 5 waktu, juga hukumnya wajib melaksanakan sholat witir dalam mazhab Abu Hanifah. Jadi 6 waktu mereka harus melaksanakan sholat sehari semalam. Tetap 5, tapi yang witir ini kahakin wajibin, seperti wajib sebagaimana fardu. Tetap yang fardu itu 5, yang witir ini wajib. Jadi beliau memanakan fardu sama wajib itu beda. Adapun Imam Syafi'i itu kebanyakan fardu sama wajib itu sama artinya. Maka sehingga dalam Imam Abu Hanifah, maka artinya tidaklah dianggap golongan Nabi SAW. Artinya dia meninggalkan salah satu daripada kewajiban melaksanakan salat witir. Adapun mazhab Abu Hanifah berarti tidak mengikuti jejak Nabi, karena Nabi tidak meninggalkan salat witir. Kemudian adapun salat witir itu jumlah maksimalnya 11 rakaat, sekurang-kurangnya 1 rakaat. Tetapi kita tidak disarankan mengamalkan 1 rakaat. Jadi beliau mengatakan yang tidak wajar seseorang melalaikannya 1 rakaat. Jadi jangan 1 rakaat lah, kecuali misalnya dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sulit, ya nggak apa-apa lah 1 rakaat. Tapi kalau dalam keadaan normal, dalam keadaan biasa, itu diusahakan 3 rakaat minimal. Jangan 1, apalagi diamalkan 1 rakaat tiap malam. Minimal 3 rakaat. Disunahkan kepada yang sholat witir 3 rakaat. Adapun dalam mazhab Abu Hanifah, Imam Syafi'i, jadi harus terpisah. Jadi yang ganjilnya ini ada terpisah. Yang ganjilnya terpisah. Jadi nggak langsung misalnya 11 rakaat, enggak.
Jadi harus ada yang dipisah, misalnya entah 1 rakaat sendiri atau 3 rakaat sendiri. Jadi jangan sekaligus misalnya 11 rakaat langsung 1 takbir. 1 takbir itu 11 rakaat, jangan. Minimal 2 takbir. Dalam mazhab Imam Syafi'i itu minimal 2 takbir. Misalnya kita mengerjakan 11 rakaat, udah 8 ini terserah mau berapa takbir, entah 2 atau 4. Nah, kemudian yang 3 itu sekaligus boleh atau 2 sama 1. Nah, jadi harus dipisah minimal 2 takbir kata Imam Syafi'i. Disunahkan. Nah, kemudian adapun bacaannya yang disunahkan itu setelah membaca surah Fatihah, ketika 3 rakaat yang terakhir, rakaat yang pertama di antara yang 3 tadi ditambah dengan surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la sampai. Kemudian rakaat yang kedua itu surah Al-Kafirun. Kemudian misalnya salam, kemudian bangkit lagi untuk 1 rakaat misalnya, atau sekaligus tidak apa-apa. Misalnya sekaligus 3 rakaat, bangkit yang ketiga itu surahnya Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, ditambah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Tapi lebih baik lagi kata beliau itu kalau lebih panjang lebih baik. Tapi ya, yang mudah bagi kita, jangan dipaksakan. Kemudian adapun waktunya itu yang paling bagus itu di akhir malam. Artinya sepertiga malam yang terakhir, sekitar jam 2, jam 3, jam 4 itu yang paling bagus. Tapi ini disarankan bagi orang yang memang dia mudah untuk bangun malam. Jadi kalau memang dia sudah terbiasa bangun malam jam 2, jam 3, jam 4 sudah terbiasa, maka dia sebaiknya melaksanakan sholat witir di jam-jam tersebut, jam 2, jam 3, jam 4. Tapi kalau misalnya di antara kita kadang-kadang terbangun jam 2, kadang-kadang enggak, ya udah lebih baik di awal malam selesai sholat isya langsung kita laksanakan sholat witir di awal malam, sepertiga malam yang pertama setelah melaksanakan sholat isya. Nah ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq beliau biasanya mengamalkan yang di awal malam. Adapun Sayyidina Umar Ibn Khattab beliau di akhir malam. Nah, jadi kita bisa mengikut di antara yang 2 ini. Adapun kalau misalnya kita sudah mengerjakannya di awal malam, misalnya selesai sholat isya langsung kita kerjakan sholat witir, kemudian alhamdulillah kita terbangun misalnya jam 2, jam 3, jam 4, ya udah kita laksanakan sholat sunnah yang lain, nggak perlu kita mengulang sholat witir lagi. Kecuali kita misalnya mau melaksanakan sholat witir tapi dengan niat qadha, niat mengqadha sholat waktu-waktu sebelumnya yang mungkin kita tertinggal melaksanakan sholat witir. Jadi yang sholat witir yang sudah kita kerjakan di awal malam itu sudah mencukupi, artinya sudah selesai tugas kita melaksanakan sholat witir di malam tersebut. Kalau misalnya kita ada waktu lagi melaksanakan sholat sunnah, nggak perlu kita menambah sholat witir lagi. Ya apa ya yang kedua, kecuali kalau kita misalnya ada qadha. Nah, itulah yang disampaikan beliau daripada tentang sholat witir, keutamaannya dan hukumnya dan tata caranya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan daripada apa yang beliau sampaikan, menjadikan amalan kita sehari-harinya di tiap-tiap malamnya, dan mudah-mudahan kita dijadikan istiqomah dalam menuntut ilmu, dalam taat kepada Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu dulu yang sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wa'alafu minkum wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La